Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali. Kali ini kita akan ngomongin tarekat Samaniyah, tarekat lokal yang ada di Indonesia dan perkembangannya. Baik, next. Tarekat Samaniyah ini, sebelum ngomongin tarekat Samaniyah ini, kita akan membicarakan dulu di slide yang kedua ini asal-usul dan perkembangan tarekat di Asia Tenggara. Jadi perilaku tasawuf dan islamisasi Nusantara, menurut Martin van Brunsen ini mengatakan bahwa orang Muslim Arab ini lewat perdagangannya pada akhir abad ke-13 di wilayah Nusantara, itu di pantai utara Sumatera dan semenanjung Malaya, ke pantai utara Jawa dan beberapa pulau penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur, dan sebagai perdagangan internasional. Jadi sejak dulu Indonesia ini tempat yang paling strategis, tempat perdagangan internasional. Nah, di dalamnya ini ada peranan aliansi politik antar pedagang dan raja, perkawinan antara perdagangan Muslim dengan para putri bangsawan, hingga peran tasawuf. Berbagai tarekat penyebaran Islam berlangsung damai, dan raja-rajanya ini mendukung seni dan ilmu-ilmu keislaman. Pada saat itu di ujung pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, pada abad ke-16 sampai ke-17, Muslim awal Hamzah Fansuri, nah ini membawa tarekat Qadiriyah. Dia ini seorang mursyid Qadiriyah dan seorang penyair. Kemudian Samsudin Pasai, beliau adalah tarikatnya tarekat Satariyah. Nuruddin Al-Raniri, ini tarekat Rifaiyah, dan Abdul Rauf Singkili, ini tarekat Satariyah. Nah, ulama-ulama ini ulama yang terkemuka pada zamannya. Ya, mereka ini mengajarkan tarekat di masyarakat pedesaan dari Aceh sampai Sumatera Barat hingga ke Jawa. Nah, itu asal-usul perkembangan tarekat di Indonesia oleh siapa saja, dan islamisasi di situ. Oke, next. Slide yang ketiga ini kita ngomongin tarekat Samaniyah dan lain-lain, tarekat lokal yang ada di Indonesia. Bagaimana tarekat Samaniyah ini sebagai gerakan sosial keagamaan masyarakat, yaitu protes ekonomi dan politik. Jadi yang pertama itu tarekat lokal ini sebagai anti kolonial, kemudian protes kemerosotan ekonomi, kemudian menentang peraturan pemerintah, pemberontakan petani, dan respon terhadap penindasan. Nah, tarekat Samaniyah ini di Asia Tenggara, Palembang, tarekat ini sebagai upaya perlawanan penjajah Belanda pada tahun 1819. Di Kalimantan Selatan tahun 1860-an, gerakan rakyat yang kuat memberontakkan anti kolonial dengan amalan bercorak sufi yang disebut beratib beamal selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang terbesar ini di Banten, Jawa Barat pada tahun 1888. Di Lombok, pergerakan tarekat sebagai pemberontakan ini pada tahun 1903, yaitu oleh tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Di Sumatera Barat 1908 tarekat Satariyah, dan jaringan tarekat di Jawa Tengah 1825 sampai 1830 ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, kesemuanya ini dengan motif ya anti kolonial, pemerosotan protes kemerosotan ekonomi, menentang peraturan kolonial Belanda, pemberontakan petani, respon terhadap penindasan, dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas tentang tarekat lokal, ya, tarekat Samaniyah dan lain-lain. Oke. Di slide yang ke-4 ini kita akan ngomongin tarekat lokal. Tarekat lokal ini seperti apa sih yang ada di Jawa dan Kalimantan Selatan?
Jadi tarekat yang dari Jawa hingga Kalimantan Selatan ini adalah tarekat lokal yang nampak berpengaruh pada akhir abad ke-19. Nah, yang paling berpengaruh di abad ini tarekat Akmaliyah atau Hakmaliyah. Nah, pengikutnya ini di kawasan Cirebon sampai Banyumas dan Garut. Nah, tarekat ini oleh pihak Belanda ini sebagai penghasut anti kolonial. Nah, kalau di Jawa Timur ini ada tarekat Sidikiyah. Ini dipimpin oleh Kiai Mukhtar Mukti Ploso Jombang di tahun 1950. Kemudian ada tarekat Wahidiyah. Ini oleh Kiai Abdul Majid Ma'ruf Kedunglo Kediri pada tahun 1960. Kemudian di Madura ini ada 3 tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ini pada tahun 1920 dan Tijaniyah 1930. Nah, Naksabandiyah di Madura ini disebut Uluwiyah. Ini pada tahun 1954. Di Kalimantan Selatan Junaidiyah atau Zauk ini oleh Kiai Haji Kashful Anwar Firdaus. Jadi tarekat ini bukan hanya penyebaran Islam pada saat itu, juga sebagai anti kolonial. Jadi bagaimana menghasut kolonial agar penjajah itu keluar dari Indonesia. Oke, next. Di slide yang ke terima kasih sudah menonton. Bila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jangan subscribe, like, dan share.